Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi nonlinier. Untuk memahami fungsi nonlinier, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, di mana C tidak sama dengan 0. Artinya di situ nilainya bisa positif maupun negatif. Fungsi kuadrat berupa bentuk potongan kerucut. Potongan kerucut ini sama dengan seperti bentuk tumpeng ya, tumpeng selamatan itu ya, di mana di situ bentuknya bisa menjadi 4 ya. Ada lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Nah, di sini akan saya jelaskan cara perhitungan dari bentuk lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Yang pertama kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi persamaan kuadrat. Bentuk persamaannya adalah AX kuadrat plus BXY plus B kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, artinya di situ variabelnya adalah kalau P-nya 0 dan A sama dengan B tidak sama dengan 0, maka kurvanya disebut sebagai lingkaran. Lalu yang kedua, jika P kuadrat min 4AB kurang dari 0, artinya negatif, maka kurvanya disebut sebagai elips. Kalau nilainya lebih dari 0 atau positif, kurvanya adalah hiperbola. Lalu jika P kuadrat min 4AB sama dengan 0, maka kurvanya disebut sebagai parabola. Itu yang untuk identifikasi persamaan kuadrat yang pertama. Untuk persamaan kuadrat yang kedua ya, untuk identifikasinya, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Cara untuk mengidentifikasi ini sangat mudah ya. Jadi kita lihat nilai A dan B-nya ya. Jika A dan B tidak sama dengan 0, artinya positif, dan nilainya sama, maka kurvanya adalah lingkaran. Lalu yang kedua, jika A tidak sama dengan B, artinya di sini angkanya tidak sama, tapi tandanya adalah sama, artinya positif, sama-sama positif, atau sama-sama negatif misalnya, maka kurvanya adalah elips. Lalu jika A dan B berlawanan tanda itu misalnya A-nya positif, B-nya negatif, atau A negatif, B-nya positif, itu kurvanya adalah hiperbola. Dan yang terakhir, jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, tapi tidak keduanya, maka kurvanya adalah parabola. Nah, selanjutnya kita belajar tentang lingkaran. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0 jika A sama dengan B. Artinya di situ angkanya sama. Lalu rumus lingkaran adalah X min I kuadrat plus Y min J kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita disuruh mencari nilai I dan J lalu R-nya. Setelah ini ketemu ya baru kita bisa menentukan titik pusatnya di mana lingkarannya seperti itu. Sama jari-jarinya ya. Nah, contoh soal lingkaran, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 24x min 18y min 33 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan. Di sini kita pindah ruaskan ya. Yang 33 ini ya, min 33 ke sisi kanan menjadi positif. Ya, pindah sisi kanan menjadi nilainya positif. Lalu untuk mempermudah pengerjaannya, ini kita bagi 3 semua ya, kita sederhanakan menjadi 3 bagi 3 1 ya. 3 bagi 3 1, 24 bagi 3 8 ya. 18 bagi 3 6 ya. 33 bagi 3 11 ya. Setelah ini kita sederhanakan baru nanti kita akan mudah untuk mengerjakannya. Lalu untuk mencari nilai I dan J-nya dan R-nya, maka kita harus misalkan ya.
Jadi ini kita sendirikan X kuadrat dengan min 8X ya. Lalu Y kuadrat dengan min 6Y. Ya. Kita sendirikan lalu ditambah dengan kita misalkan K1 dan K2. Ya, K1 dan K2 yang sisi kanan juga ditambahkan K1 dan K2. Jadi sisi kiri dengan sisi kanan harus sama ya. Ya supaya kita tahu nilai I titik pusat ya dan jari-jari lingkaran itu supaya tahu. Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu cara penghitungan perfaktoran kuadrat ya. Kira-kira ini berapa ya supaya nilainya itu kuadratnya supaya tahu ya. X kuadrat min 8X plus K1. Nah, kita tahu di sini bahwa kalau rumus pemfaktoran ya berarti X min 4 dikali X min 4 atau X min 4 kuadrat ya. Rumusnya adalah X kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya seperti itu. Nah, ini bisa dihitung sendiri. Nah, jadi ini 16 ditambah 16 yang bawah 6Y ya. 6Y itu kan 3 kali 3 ya. 3 kali 3 9 ya. Terus 6 ini kan min 3 ya. Jadi min 6 sini. Jadi di sini kita ketemu K1-nya 16, K2-nya 9. Ya, di sisi kanan juga ditulis 16 sama 9 seperti itu. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi X min 4 kuadrat ya. Tadi X min 4 kuadrat itu maksudnya X min 4 dikali X min 4 ya. Nanti hasilnya adalah X kuadrat min 8X plus 16 ya. Nanti dibuktikan sendiri. Lalu yang Y min 3 kuadrat ini juga sama. Y min 3 dikali Y min 3. Hasilnya Y kuadrat min 6Y plus 9. Nah, ini kita jumlahkan yang sisi kanan ini. 11 tambah 16 tambah 9 hasilnya 36. Sehingga kita bisa menemukan bahwa nilai I-nya, berarti X-nya ini ya, I-nya itu adalah 4. Ya, karena ini min jadi positif ya. 4, terus ini min jadi positif 3, terus R-nya 36 ini kan 6 kali 6, berarti R-nya 6. Seperti itu. Jadi pusat dan jari-jari lingkaran itu kita bisa mengetahui nilai I-nya sama dengan 4, J sama dengan 3, R-nya sama dengan 6. Ini yang untuk soal lingkaran. Yang kedua, elips. Bentuk persamanya adalah AX kuadrat plus B kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Di mana A standar tapi tidak sama dengan B. Rumus elips, X min I kuadrat per R1 kuadrat ditambah Y min J kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 1. Nah, contoh soalnya tentukan pusat dan jari-jari elips di mana bentuk persamaannya 8x kuadrat plus 2y kuadrat min 32x min 12y plus 18 sama dengan 0. Caranya sama seperti lingkaran ya. Nah, ini kita pindah ruaskan yang 18, ini pindah ruas menjadi negatif min 18. Lalu kita sederhanakan. Nah, ini kita sederhanakan dibagi dengan 2. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Min 32 bagi 2, 16. Min 12 bagi 2, min 6. Min 18 bagi 2, min 9. Nah, setelah ketemu, kita sendirikan yang variabel X, kita sendirikan yang variabel Y juga kita sendirikan untuk mempermudah dalam perhitungan. Nah, setelah itu kita misalkan K1 dan K2 ya. Jadi sisi kiri ditambahkan K1 ya. Dan sisi kanan juga ditambahkan K1. Jadi K1 dan K2, sisi kanan K1 dan K2. Jadi 4X kuadrat min 16X plus K1 ditambah Y kuadrat min 6Y plus K2. Yang sisi kanan min 9 ditambah K1 tambah K2. Nah, setelah itu kita ketemu K1-nya adalah 16 dan K2-nya 9. Jadi sisi kanan juga ditambah 16 dan tambah 9. Nah, caranya ini gimana kok bisa ketemu seperti itu? Nah, ini kita jabarkan.
menjadi 4 kurung buka X kuadrat min 4X plus 4. Nah, pembuktiannya kita bisa menghitung 4 kali X kuadrat adalah 4X kuadrat ya. 4 dikali min 4X sama dengan min 16X ya. 4 dikali 4 sama dengan 16 ya. Lalu yang Y kuadrat min 6Y plus 9 ini tetap ya. Terus ini ketemunya min 9 tambah 16 tambah 9, 16. Nah, setelah itu kita bisa menghitung rumus kuadratnya ya. X kuadrat min 4X plus 4 adalah X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat. Nah, untuk menjawabnya kita harus bagi ya supaya nilainya menjadi 1 kita bagi 16. Berarti 4 bagi 16 per 4 ya. Seperempat. Terus 1 dibagi 16, 16. Terus 16 bagi 16, 1. Jadi nilai I-nya ya 2, J-nya sampai dengan 3. Lalu R1-nya adalah 2. 2 itu dari 4 ya. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 16 itu dari 4 kali 4 ya. Jadi R2-nya 4. Berarti pusat elipsnya adalah 2,3 karena R2-nya lebih besar dari R1, jadi atau 4 lebih besar dari 2, maka R1 adalah jari-jari pendek. Ya, jari-jari pendek itu maksudnya yang jari-jari paling rendah, yang jari-jari panjangnya adalah 4, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya, hitunglah harga Y dari persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 32 min 4X plus X kuadrat untuk X3. Artinya, jika yang diketahui adalah Y sama dengan 32 min 4X plus X kuadrat, ya, terus X-nya titik 3 itu berapa nilai Y-nya, seperti itu. Begitupun juga berapa nilai Y jika X-nya yang diketahui adalah min 2. Ya, jadi ini mudah sekali ya, tinggal dikerjakan aja. Lalu yang kedua, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 8Y min 4 sama dengan 0. Caranya sama seperti yang slide yang awal tadi tentang perhitungan lingkaran ya. Kita harus menentukan nilai titik pusat dan jari-jari lingkaran. Syaratnya ya harus tahu nilai K1 dan K2. Lalu kita bisa menentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Yang ketiga, tentukan pusat dan jari-jari elips dari persamaan X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 8X min 16Y min 4 sama dengan 0. Ya, caranya juga sama seperti yang tadi. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan contoh soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.